Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal kafirun. Eh, Sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan hari ini ya, pagi yang cerah ini setelah kemarin dilanda hujan deras ya berhari-hari ya. Semoga yang rumahnya dekat saluran air atau ke sungai, semoga nggak kebanjiran nih, supaya kita Amin. kembali di hari ini. Dan juga salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada Allah dan kita, uswatun hasanah kita bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabatnya, dan insya Allah kembali lagi kepada kita sebagai selaku pengikutnya yang insya Allah berupaya untuk ini pulang lagi ke akhir zaman. Amin. Ajarannya, baik. Kembali lagi kita di agenda pagi hari ini ya, seperti biasa agenda keluarga besar Kiono dan ini ya, yaitu majelis tahsin Al-Quran ya, nanti akan dipandu dan dibimbing oleh Ustadz Tolut yang sudah hadir dari awal ya sama kita. Dan mohon maaf ini untuk linknya bukan saya yang share karena ini saya lagi bermasalah nih ya, akunnya. Jadi saya pakai ini masih pakai tadi akunnya Ustadz Tolut. Baik, tanpa berlama-lama lagi mungkin langsung saja ya, nanti materi apa nanti yang mau dibahas, serta seperti biasa untuk bergiliran membaca surah ya atau ayat per ayat mungkin dari hadirin semuanya ya. Langsung aja ke Ustadz Tolut untuk memandu. Baik, saya tafadhol Mas Bro. Baik, jazakallahu khair Pak Ketua kami di pagi hari ini, Om Dimas, atas kesempatan yang diberikan kepada Tolut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tarik dulu lah, Bapak. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa law kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma innana nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah, keluarga sekalian yang dicintai, mudah-mudahan hari ini semuanya pada sehat, Masya Allah. Sebagian daripada kita ada kena musibah banjir nih, kami berdoa semoga Allah berikan kemudahan di dalam menyelesaikan masalah-masalah dan diberi kesabaran dalam menjalani ujian. Salawat beserta salam tak lupa untuk senantiasa kita curahkan ke baginda besar kita Nabi Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah Ta'ala kita sambung lagi kajian kita yang kita tunggu-tunggu ini setiap minggunya ini. Insya Allah hari ini ramai hadir, namun belum bersama kita Pak Ketua dan Pak Minko ini. Mudah-mudahan masih tetap semangat di dalam menghadiri kajian. Afwan jamaah sekalian, kajian kita sampai mana nih materinya? Terkait ini banyak kajian online juga, jadi perlu diingati dari jemaah sekalian ini. Masya Allah. Materi kita satu hari ada 2-3 kali kajian nih, Masya Allah. Ya Allah. Masya Allah. Biasa Bapak kita. Ya dimasukkan ke materi anak SD juga nggak apa-apa kali ya. Masya Allah, Om Dokter Denny. Ini berharap dengan catatannya Om Dokter nih, Masya Allah. Bagaimana kajian kita sih? Kalau surat apa surat Ustadz? Materi. Materi kan minggu lalu kita ngulang ya. Oh, kita ngulang dari Al-Fatihah. Ngulang, ya, iya. Ngulang dari Al-Fatihah. Kita ngulang. Nggak ada pembahasan materi baru ya? Enggak ada belum. Ada. Berarti sekarang bisa mungkin yang baru mungkin ya?
Oh, Boleh na'am, lah. baik. Iya, rasanya mungkin sudah cukup nih murojaahnya nih. Bisa sambil berjalan. Bisa sambil berjalan kita bermurojaah insyaallah taala pada kitab yang kita ikuti sekarang ini kita sudah masuk ke bab 2 ya. Bab 2 itu adalah bab mengenai sifat al-huruf. Ya, ini yang artinya adalah sifat-sifat huruf-huruf Arabiyah yang sifat ini diangkat oleh Dr. Aiman Rusdi hafizahullah taala mengenai pentingnya mempelajari ini karena terkait banyaknya keterlibatan orang-orang non-Arab ya pada agama ini yang terlibat dalam pembahasan ilmu tajwid ya sehingga mesti diluruskan karena beberapa hukum-hukum makhraj tidak tidak relevan jika diangkat di dalam pembahasan. Contohnya misalnya makhraj asy-syafah. Asy-syafah makhraj syafah atau syafatain ini ada 4 huruf. Salah satunya adalah ba. Kita membaca misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bagaimana jika seseorang mengeluarkan suara atau bentuk sifat yang berbeda daripada ba? Contohnya Bismillah, Bismillahirrahman. Ketimbang dengan Bismillah. Padahal makhraj sama. Nah ini adalah manfaat daripada mempelajari sifat huruf. Kata para ulama menurut Dr. Aiman Rusdi hafizallahu taala. Ya, di sini kita telah membahas berbagai macam sifat. Salah satunya, contohnya misalnya adalah hamas dan jahar, sifat daripada huruf sin, ya ada fa yang mengeluarkan angin, ya, angin kecil di dalam mulut kita, sehingga terjadilah pengkhususan suara pada saat waqaf. Contohnya pada saat membaca kaf, ak, ya pada saat membaca ta, at. Nah, ini adalah bentuk daripada pembelajaran sifatul huruf. Insyaallah taala kita akan tinggalkan dan sembari jalan karena jika dilalui dengan teori ini terasa akan lebih sedikit berat di sisi para hadirin sekalian dan insyaallah taala akan lebih mudah pada saat menemui praktiknya langsung. Jadi apalah arti daripada sebuah teori jikalau kita dalam praktek tidak paham. Maka dari itu yang paling penting adalah masalah prakteknya insyaallah taala. Jadi pada kajian yang ramai ini kami pertimbangkan agar bisa memperbanyak praktik ya insyaallah taala pada kesempatan atau sesi yang ketiga ya pada sesi ketiga kita membahas tahsin perjalanan surat sudah sampai kepada surat At-Tin ya kemarin ya kalau nggak salah. Dan sampai surat At-Tin kita bisa lanjut terus insyaallah taala kepada surat yang baru, mudah-mudahan kita mendapati manfaat dan pembelajaran yang banyak di sini. Nah, adapun pada bab ketiga insyaallah taala yang kita akan masuki di hari ini bab ketiga berjudul Mustalahut Tajwid. Jadi tidak hanya hadis saja yang memiliki mustalah atau istilah-istilah. Mustalah dalam bahasa Arab sendiri maksudnya adalah istilah, pengistilahan ilmu tajwid ya. Namun pada bab kita juga akan mengangkat istilah-istilah ini. Tidak hanya di ilmu hadis saja ada mustalah. Ilmu tajwid juga ada mustalahnya ya. Karena begitu banyak nama-nama yang perlu kita pelajari satu persatu. Contohnya misalnya kalau dahulu hanya memahami apa itu panjang pendek ya, apa itu mad ya. Namun pada bab ketiga ini pembelajaran kita kitab Al-Khamsah, mad akan kita rinci sampai ke 15 bentuk ya. Begitu juga dengan bentuk-bentuk adab dan lahan ya. Bentuk-bentuk adab kepada Quran dan jenis-jenis kesalahan. Kalau kita bahas kemarin kesalahan hanya lahan jari dan khofi, kita akan masukkan beberapa kesalahan yang berbentuk takalluf. Ya, takalluf, at-takalluf ini dalam sisi para ulama termasuk juga penting, ya, terutama ulama qurra, yakni kesalahan yang bentuknya berlebih-lebihan di dalam sifat dan makhraj. Contohnya ada tamdil, yakni mudghah membuat gumpalan pada mulut kita, membaca Quran dengan makhraj dengan benar,
insyaallah taala. Sifatnya juga benar tapi berlebihan. Contohnya seperti apa? Ana mohon maaf akan mencoba mencontohkan bagaimana pembacaan yang salah, ya. Amsalul khata', bagaimana cara bacaan yang salah. Dengan mudghah misalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, dia mencoba untuk mengumpulkan suara di dalam mulut. Nah, ini termasuk bagian daripada at-takalluf yang tujuannya sebenarnya ingin memperkuat sifat, ya. Atau ada hasramah. Hasramah ini juga termasuk yang paling sering dibahas ya di dalam kajian tahsin. Namun tidak semua kajian tahsin membahas masalah at-takalluf ini. Contohnya hasramah adalah memberikan tekanan yang berlebihan pada huruf-huruf yang bertasydid. Kita kenal ada huruf-huruf yang memiliki sifat tafkim. Contohnya pada pembacaan ta'awudz atau bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Namun dibaca dengan hasramah itu seperti ini contohnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ditekan tekanan yang berlebih-lebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini akan kita perinci nanti pada bab kali ini, ya, merupakan bagian daripada kesalahan membaca Al-Qur'an. Insyaallah taala. Torut akan coba jelaskan mengenai subbab daripada bab ini. Ya, mudah-mudahan para hadirin sekalian bisa menjadikannya sebagai mind mapping sehingga kita tahu ya di perjalanan kita ini sudah sampai mana kita. Insyaallah taala. Torut minta izin kepada Om Dimas untuk diberikan share screen. Oh, alhamdulillah sudah. Baik. Nah, bismillah. Ikhwani fillah, azanallahi wa iyyakum. Kita sambung kembali insyaallah taala kajian kita pada bab ketiga, ya. Bab ketiga kita namakan mustalah tajwid. Ini mohon diingat. Ini akan kita perinci nanti banyaknya istilah-istilah. Kalau tidak salah awal-awal dulu sudah pernah dimasuki ini, ya, namun diulang lagi kalau nggak salah, ya Om, ya. Kalau Anda tidak salah. Ya. Mustalah tajwid. Iya. Pada bab mustalah tajwid ini, ikhwani fillah, keluargaku yang dicintai, akan terbagi menjadi 5, ya. Sama seperti bab yang lainnya, kita membagi masing-masing 5, ya. Sebagaimana nama daripada kitab kita ini Al-Khumsah. Jadi ini kemudahan daripada kitab ini, setiap subbabnya itu dibagi masing-masing 5, ya. Pertama insyaallah kita akan mempelajari bentuk-bentuk adab dan lahan, ya. Adab dan lahan dan kesalahan, ya. Yang kedua sampai ketiga ini kita akan berbicara mengenai 3 hukum ahkam, ya. Nah, ini yang akan luas ini seperti kita ngaji di masjid-masjid, di musola-musola, mempelajari apa itu namanya ikhfa, apa itu idgham, ya, izhar, iqlab, ya. Kita akan memasuki juga nanti perincian-perincian daripada ikhfa. Misalnya ikhfa terbagi menjadi ikhfa hakiki dan ikhfa syafawi, ya, begitu juga kan izhar. Kita akan memperinci berdasarkan bentuk, ya, terjadinya hukum tersebut. Jadi di sini adalah ahkam, ya. Ahkam itu adalah hukum-hukum, ahkam maksudnya adalah hukum-hukum yang dibagi menjadi 3 bentuk berdasarkan sebabnya, sebab hukum tersebut. Yang pertama adalah
hukum huruf. Hukum huruf dari setiap huruf. Nah, ini yang cukup penting dipelajari pertama-tama. Ini terkait dengan hukum-hukum tersebut. Kenapa terjadi? Ya contohnya kenapa bisa terjadi ikhfa, pendengungan di dalam membaca Al-Quran. Kenapa bisa menjadi idgham? Sebab-sebabnya bukan tanpa ada sebab, ya. Ya, nama-nama ini bukan tanpa sebab, melainkan karena jenis-jenis atau sifat daripada setiap huruf. Ya, setiap huruf ini memiliki keterkaitan antara huruf yang lain yang menyebabkan dia mempunyai hukum-hukum tersendiri. Jadi kita akan bahas mengenai setiap hurufnya, hukum huruf hamzah misalnya. Nah, hamzah memiliki sifat yang sudah dirincikan pada waktu yang telah berlalu, ya. Hamzah itu syiddah, ya. Kemudian dia letaknya di pangkal sehingga memutus huruf-huruf, dan turunlah hukum di sini menjadi hukum mad yang tidak asli, mad yang diturunkan selain mad asli, ya. Ada mad jaiz, ya. Ada mad arid li sukun contohnya. Ada arid li sukun, ya. Sampai nanti kita akan membahas mengenai mad far'i, ya. Seluruh mad far'i. Dan ada mad-mad yang sifat khusus, ada mad mubalaghah dan sebagainya. Insya Allah akan kita perinci nanti pada pertemuan akan mendatang, ya. Karena di hari ini kita hanya membahas mengenai mind mapping, ya, atau muqaddimah daripada bab ini. Baik. Hukum huruf yang pertama. Kemudian kedua kita akan membahas mengenai hukum tanda baca. Hukum tanda baca itu hukum harokat, ya. Sebagaimana kita ketahui harokat, ya, ada fathah, dhammah, kasroh, ada sukun, ya, harokat ini. Ya, kita akan pelajari lebih perinci nanti bagaimana pertemuan hukum-hukum ini. Karena nanti di dalamnya ada masalah alif lam syamsiyah dan qamariyah, ya. Ada tasydid, ya, ada tasydid yang sangkut pautnya juga adalah turunan daripada mengenai hukum huruf, ya. Kita akan perinci insyaallah taala. Kemudian pada bab yang subbab yang keempat masih di dalam ahkam, kita akan menemui insyaallah taala subbab yang bernama hukum waqaf, ya. Bagaimana wakaf itu? Ada jenis-jenis wakaf, ya, yang sedikitnya di sisi para ulama ada 4 jenis, ya. Wakaf ikhtiyari, ada wakaf intidhari, ada wakaf ittirari, ya. Dan semuanya ini bermuara kepada 2 jenis wakaf. Apakah kita wakaf pada wakaf yang qabih atau hasan? Ya. Wakaf itu jelek atau bagus? Karena tidak semua wakaf itu bagus, ya. Tidak semua wakaf itu bagus. Kita harus mengetahui tata cara wakaf yang baik dan benar. Karena ini nanti sangkut pautnya adalah dengan masalah bahasa Arab, ya. Kan kita nanti berikan contoh-contohnya pada Al-Quran bagaimana hukum-hukum yang telah disediakan para ulama, ya, di luar daripada pembukuan mushaf itu sendiri. Contohnya ada tanda qaf, ya, ada tanda lam, ada tanda shola, ada tanda jim. Nah, ini akan kita bahas insyaallah taala, ya. Selama ini mungkin hanya mengetahui, oh kalau lam ini dilarang berhenti, gitu ya. Kalau ada mim wajib berhenti, begitu ya jemaah, ya, insyaallah taala. Nah, kita akan bahas dari mana asal muasal simbol ini atau kode daripada Al-Qur'an ini untuk wakaf. Kenapa di sini dia dilarang berhenti? Kenapa di sini dia wajib berhenti? Ya, kenapa di sini boleh berhenti, boleh jalan? Kenapa di sini lebih bagus jalan daripada berhenti? Nah, ini akan kita bahas di sini mengenai hukum wakaf dan bagaimana ibtida'nya. Ya, ini sebenarnya lebih komplit lagi. Nama subbabnya adalah wakaf wal ibtida'. Wakaf dan ibtida'. Ibtida' maksudnya ibtida' itu adalah dimulai, ya. Setelah wakaf pasti
temannya adalah bagaimana memulainya, ya. Namun kami singkat aja karena yang paling pertama adalah mengenai wakofnya itu. Baik. Dan yang terakhir kita akan menemui insyaallah taala pada subbab yang terakhir pada bab yang ketiga ini, namanya adalah al-ghuraba atau gharibah, ya, huruf-huruf gharibah. Disinilah kita akan fokus kepada lafal-lafal yang aneh, ya, karena gharib itu adalah aneh atau asing, lafal-lafal yang asing yang tidak bisa dimasuki hukum di dalamnya. Tidak bisa dimasuki hukum di dalamnya. Contohnya seperti pelarangan di dalam membuat imalah di dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada unsur huruf E-nya, ya, ada unsur huruf E pada saat membaca Quran. Namun tidak begitu pada huruf-huruf atau posisi yang khusus. Ya, di sini ada, nanti kita temuin di dalam surat Hud, ya, itu di ayat 42 kalau tidak salah, 41 atau 42, ada bacaannya bismillahi majreha. Majreha. Ya, ini termasuk pengkhususan di dalam Al-Qur'an, ya. Akan kita bahas di sini. Dan ada beberapa jenis contoh lainnya yang kita sebut dengan gharibah, ya. Kalau yang majreha tadi disebut dengan imalah, ada nanti kita jumpai namanya ismam, ada kita jumpai namanya saktah dan sebagainya. Insyaallah taala akan kita perjelas di sini. Mudah-mudahan pembukaan daripada bab ketiga ini bisa menjadi tolak ukur kita, ya jemaah, ya, agar kita dalam perjalanan kita mempelajari ilmu tajwid ini, kita mengerti di mana saat ini kita sedang berada. Insyaallah taala pada pertemuan minggu depan kita akan mulai daripada adab dan lahan. Yang mana adab sendiri kami ambil dari kitabnya Imam Nawawi, ya, seputar fikih, membaca fikih adab membaca Al-Qur'an, ya, termasuk dalamnya sebelum membaca Quran apa keutamaannya dan apa larangannya dalam baca Quran dan memegang mushaf, insyaallah taala di sini, dan lahan-lahan. Nah, sedangkan lahannya kita ambil daripada pendapat Dr. Aiman Rusdi hafizahullah taala. Bismillah. Baik. Nah, ini adalah nomor 3, ya. Ini yang ketiga, bab ketiga kita, Mustalahut Tajwid. Sampai sini mungkin penyampaian mukaddimahnya. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang untuk bertemu di minggu depan, melanjutkan kembali kajian kita, dan kita akan membahas apa itu adab dan lahan. Baik, sampai sini sebelum kita lanjut kepada sesi kedua, mungkin turut berikan kesempatan bertanya bagi para hadirin sekalian jika ada pertanyaan. Silakan kepada para hadirin bagi bertanya. Silakan. Setelah selesai nanti bab 3, baru kita insyaallah taala akan memasuki bab keempat yang kita katakan Lughatul Arabiyyah. Insyaallah sini keluarga sekalian yang dicintai, yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akan sedikit-sedikit belajar bahasa Arab nanti. Mudah-mudahan diberikan semangat terus nih, Masya Allah. Ya, saya tolok ukur fakih dalam agama ini salah satunya adalah menguasai lughah nih, Lughatul Arabiyyah. Setidaknya yang di sini hadir nih mengertilah kulit-kulitnya, mudah-mudahan insyaallah taala. Kita fokus di sini pada mustalah tajwid terlebih dahulu, istilah-istilah tajwid. Ada pertanyaan kira-kira dari keluarga sekalian? Jika tidak ada pertanyaan atau mungkin ada pertanyaan yang menyusul, Toib ada dari dokter. Mustalah tajwid ini satu bab sendiri Ustadz, atau Naam. Berarti subbabnya itu yang tadi dijelasin tadi. Betul, subbabnya yang ada 5 tadi. Insyaallah taala di minggu yang akan datang, minggu muka,
pekan depan kita akan membahas mengenai subbab pertama, yakni adab dan lahan. Kita akan perinci, lebih diperinci lagi, insyaallah taala. Ada 5 daripada subbab ini yang seperti mana tadi telah dijabarkan. Mudah-mudahan nanti Om Dimas bisa share rekamannya ya Om ya. Insyaallah siap. Kalau juga bisa share nanti bagannya mind mappingnya udah pernah dituliskan, disingkat ya secara keseluruhan 5 bab dan subbab-subbab di dalam, insyaallah taala nanti Talut akan sharing lagi Om. Baik. Alhamdulillah. Kalau misalnya ada pertanyaan yang menyusul, boleh langsung diinterupsi. Kami di sini bersedia untuk langsung menjawab jika kami mengetahui, ataupun jika ada pertanyaan yang terlintas di luar daripada materi, boleh menyampaikannya di grup atau japri kepada Tolut. Mudah-mudahan Tolut punya kemampuan untuk menjawab semampunya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi daripada yang lain, daripada hadirin sekalian, kita masuk kepada sesi kedua, insyaallah taala, pergiliran pembacaan Al-Fatihah bagi 2 orang peserta, yang mana kita akan perinci sesuai dengan tingkatan materi yang telah kita terima. Jadi kita sudah komplit nih, alhamdulillah, ya, menerima bagaimana sifatul huruf ya. Kita akan memperbaiki sesuai dengan kemampuan membaca masing-masing para peserta, bagaimana penguasaannya terhadap sifat dan makhraj. Karena sebenarnya inti daripada tahsin ini adalah menguasai makhrijul huruf dan menguasai sifatul huruf. Baik, untuk pergilirannya mungkin Talut berikan kuasa kepada Om Dimas. Yang kemarin nggak ada. Yang kemarin nggak ada. Ya. Baik, kalau begitu saya mulai dari Nininati. Baik, jadi kita akan berikan kesempatan membaca dulu ya, Om ya, Pak Ketua. Kita berikan nanti baru dibetulin ya makhrajnya ya. Naam, dibetulinnya nanti pada saat pembaca kedua telah selesai membaca. Akan kita berikan ibroh nanti kepada pembaca sekalian. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah, ahsan bi, insya Allah. Barakallahu fiik. Ini jazakillah khair. Bacaannya sudah semakin baik nih. Biasanya tersalang di Bismillah ya. Masalah tasdid ini sudah bagus sekali nih. Tidak ada lahan jali di sini. Alhamdulillah. Selanjutnya boleh membaca peserta yang kedua. Dapat kesempatan. Boleh, dari ikhwannya mungkin Mang Ipul ada, Mang Ipul? Siapa? Ya. Ya. Masya Allah. Apa kabar? Apa kabar Om? Mang Ipul. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, tafadhol Om. Silakan baca Al-Fatihahnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Barakallahu fiik, Masya Allah. Jazakallah khair, Om. Bacaan Masya Allah. Ini langgamnya nih, biasanya nih kayaknya udah terbiasa jadi imam nih ya, di masjid atau musola ini. Barakallahu fiik. Baik, Fajazakumullahu khairan, kathiron, Nini dan Mang Ipul. Mudah-mudahan Allah berikan pahala atas pembacaan Al-Fatihah barusan. Insya Allah Ta'ala akan terus berikan beberapa konsentrasi di dalam membaca Al-Fatihah ya, yang terkait dengan pembacaan Al-Quran. Yang pertama, alhamdulillah di sini sudah mengetahui bahwa pentingnya menjaga makhraj dan sifat. Dan pembahasan ilmu tajwid itu terlepas daripada langgam. Jadi pada saat kami memperbaiki makhraj ataupun sifat, ini bukan berarti langgamnya tidak baik. Ya, karena di sini sebagian besar nih langgam para hadirin semua nih, Masya Allah, kami cintai semua di sini. Alhamdulillah. Namun pada saat kita sedang membahas makhraj dan sifat, itu berarti kejelasan antara setiap huruf yang dibaca dan kejelasan pada saat menyambung antara huruf dengan huruf. Karena disinilah kekuatan bacaan Al-Quran. Nah, pada suratul Fatihah ini, pertama yang harus diperhatikan adalah mengenai huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la. Ya, mudah-mudahan masih ingat di sini. Isti'la, ya ini huruf-huruf yang tebal, maka dia harus ditebalkan. Begitu juga dengan huruf-huruf yang memiliki sifat istifal, yang tipis, maka dia harus ditipiskan. Contohnya, kejelasan pembacaan ini mestilah kita pede dan yakin setiap kali kita belajar, mempelajari ilmu tahsin ini, mempraktikannya jangan ragu-ragu, ya. Baca dengan keyakinan yang penuh bahwa kita telah membaca Al-Quran dengan ilmu yang telah kita miliki. Contohnya, membaca Bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, la. Jangan kita lemahkan lam di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita yakinkan diri bahwa makhraj lam tepat pada inhiraf lidah kita. La, la. Bismillahirrahmanirrahim. Ro juga seperti itu. Ro harus bergetar, karena ro di dalam bahasa Arab sama seperti R-nya kita, dia bergetar, tidak seperti orang Inggris ya mungkin. Bahasa Inggris tersamarkan ro-nya tidak bergetar, namun di Arab bergetar ro, Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini yang pertama, penjelasan mengenai huruf yang tebal dan tipis. Yang kedua, setelah kita pahami ini, ada di kalimat terakhir mengenai huruf-huruf yang memiliki sifat khusus, ya, namanya huruf-huruf itbaq, sifat itbaq, yang ini mesti ditingkatkan sebisa mungkin, ya. Huruf-huruf tersebut adalah huruf-huruf yang memiliki perut kalau dalam penulisannya. Dia adalah po, ada bot, ya, ada sod, ada lo. Nah, ini mestilah diperhatikan, ya. Ini terkumpul pada kalimat terakhir di ayat ke-7. Soiro, soy, soiro, walladhi, soiro, walladhi. Sifat itbaq ini kita pelajari pada pertemuan yang telah berlalu, yakni tertahannya suara. Soy, soy, tidak dia dibaca si. Kalau hanya dibaca si, ini makhraj sudah benar, alhamdulillah, namun sifatnya kurang keluar. Soy, soy, tertahan dia. Soy dan po, po. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Masuk kepada huruf selanjutnya adalah bu. Bot adalah huruf tersulit di dalam membaca Al-Quran, termasuk huruf tersulit di dalam 29 huruf hijaiyah yang ada. Maka di sini memang perlu hendaknya dilatih bau, bau seperti itu. Dan hindari huruf-huruf yang tidak memiliki hak atas qalqalah
agar dibacakan qalqalah. Contohnya misalnya pada ghain, ghairil maghdu. Nah, sampai dia qalqalah seperti ini tidak masuk ke dalam lahan yang jali, namun sebisa mungkin dihindari. Karena makrosnya ghain di leher kita. Mau. Dia bukan mag. Nah, ini kebanyakan nih mengikuti G-nya Indonesia. G, mag. Karena memang kalau ditransliterasi bentuknya adalah G ya, G dengan H gitu kan. Jadi sebagian yang belum mempelajari makhorijul huruf menyangka bahwa ini sama dengan G. Ghairil mag. Hingga tak jarang jika terjebak di dalam qalqalah di sini. Maghdu. Nah, kalau kita kembalikan kepada leher, maka pembacaan adalah mau. Ghairil mau. Dia pada pertemuan ini. Pertemuan antara leher dengan mulut. Di sini dia makhrajnya. Mau. Seperti itu. Baik. Mungkin antara ini dengan Mang Ipul boleh mengulangi untuk khusus ayat ke-7 saja, memperhatikan sifat itbaq yang telah kita pelajari ya. Sayra, walladzi, an'am ya. Ain makrosnya pada tepat pada jakun kita, di jakun di sini. Jika laki-laki yang punya jakun menonjol, nah itu pas tengah-tengah itu adalah makrosnya ain. An'am siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Ya, kenapa dia walad? Karena memiliki sifat itbaq. Bukan walad, bukan walad, tapi walad. Ada ayunan seperti itu. Walau dhalin. Akan contohkan pembacaan secara komplit. Setelah itu boleh dipergilirkan mungkin mulai dari ini nanti kemudian Ipul. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Tafadhol. Iya. Iya, ini tafadhol ini. Ditekan lagi nih. Soy. Sampai dia seakan-akan ada kalau tolut boleh afwan sebentar ya. Mungkin bisa pakai penjelasan dari papan tulis sebentar. Mohon maaf, minta waktu sedikit. Untuk transliterasinya seperti ini. Jadi spot dia tidak hanya dibaca seperti ini. Ini kita sedikit membahas mengenai fonetik ya. Bentuk suara yang keluar. Kita ambil dulu di sini huruf shod ya, huruf shod. Huruf shod pada saat diterjem atau diterjemahkan ke dalam alfabet, dia tidak cukup hanya dengan shod gini ya. Tidak cukup. Tapi ada W yang dimatikan di sini. So. Seperti ini. Sod. Ada tertahan. Inilah itbaqnya di sini. Jadi pada saat dia berbaris bawah, seperti ini atau kasroh ya afwan seperti ini, maka bacaannya adalah soy. Naam itu dia. Soy, betul, masya Allah, barakallahu fiik. Ini. Begitu juga dengan so. Pada saat dia berbaris dengan fathah, maka bacaannya adalah so. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya tidak hadir. Jangan pula di sini kita samakan dengan makhraj waw.
akan tetapi ini untuk memudahkan pemahaman, ya, memudahkan pemahaman bahwa ada di sini sifat itbaq itu hurufnya seperti ini. Inilah dia sifat itbaqnya. Baik, jadi sekali lagi mengenai huruf shad yang memiliki baris kasroh, maka dibaca soy. Seperti ini. Soyrata. Soy. Baik. Baik. Baik, boleh. Mudah-mudahan sudah bisa dipahami. Silahkan kepada Nini untuk membaca ayat ke-7 sampai habis. Baik. Syiratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, baik, barakallahu fiik. Sedikit lagi, Nini boleh diulang lagi, tapi sebelumnya tolong tampilkan lagi ya share screen. Maaf, mohon waktunya sedikit. Mudah-mudahan ini langsung setelah ini pasti bacaan ini insyaallah taala. Amin. Afwan, minta izin kepada Om Dimas untuk share screen udah ya Om ya. Baik. Tadi kan sudah masuk sudah alhamdulillah sudah mantap Nini, alhamdulillah. Kemudian ada huruf po ya. Po juga memiliki sifat itbaq. Ya, tadi kalau kita katakan sui ini di sini contohnya ya. Nah, kita mengenal ada juga po. Po di sini transliterasinya tidak cukup hanya dengan seperti ini. TH misalnya po. Tapi ada juga W matinya karena di sini itbaq. Po. Soiro po. Po. Seperti itu. Po. Ya. Mungkin bisa dilatih dulu sebelum mengucapkan dilatih dulu lisan untuk sekedar huruf po ini sebelum membaca ayatnya. Po. Kalau ditahqiq seperti ini kira-kira bacaannya ikhwah. Po. Nah, itu dia. Po. Soiro polladhi. Jadi langsung masuk kepada lam di sini ya. Polladhi. Ladhi langsung masuk seperti ini kira-kira. Pol. Wah, di sini penekanan polladhi. Naam. Ya. Polladhi dan terakhir ada huruf dot. Ada huruf dot juga seperti itu. Kita ini kan sudah membahas mengenai sifat huruf ya ikhwah ya. Mudah-mudahan sudah paham apa yang dimaksudkan. Di sini ada huruf dot. Ya, huruf dot. Huruf dot ini juga seperti demikian. Transliterasinya adalah dengan oiril mau bau, maka ada kandungan huruf itbaqnya yang kita katakan sini huruf W yang mati. Bau dimatikan. Bau. Soy po bau. Kemudian ada juga dia dot yang fathah ya, yang fathahnya bacaannya adalah bo. Walab bo. Bo. Seperti itu. Ya kalau mungkin gampang untuk ya bo ya. Kita ganti aja bo ya jadi o di sini ya. Po dan bo. Soy, po, bo. Nah, inilah keseluruhan disebut dengan itbaq. Baik.
Eh, Selanjutnya serahkan kembali pada Nini nanti untuk diulang ayat ke-7. Mudah-mudahan Mudah-mudahan bisa. bisa. Insya Allah ta'ala. Pelan-pelan syai'an fa syai'an ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Silakan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Barakallahu fiik ini. Masya Allah. Mudah-mudahan ini bisa dilatih terus. Memang Iya. sifat yang ini hanya dikoreksi ini untuk orang-orang yang paham saja ini. Termasuk di sini keluarga semuanya sini. Alhamdulillah sudah bagus bacaannya. Makanya kita berikan tingkatan ini. Ya, biasanya ini tidak ditegur untuk pembacaan yang biasa, yang standar masih awal-awal tingkat tasdid tidak ditegur. Tapi di sini karena sudah pada fasih bacaannya ini, insyaallah taala mudah-mudahan dapat manfaat daripada ibrah yang kali ini. Selanjutnya turut berikan kesempatan waktunya Bang Ipul untuk baca ayat ke-7. Bang Ipul, tafadhol Bang. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Untuk masalah itbaq sudah ahsan, Om. Ya, tinggal dilatih lagi mendekat kepada huruf W yang mati itu ya. Ada W mati tadi. Nah, ini huruf ghain nih, Bang Ipul, afwan. Ghain jangan sampai dia terpantul menjadi qalqalan. Ghairil mau. Ghairil mau. Afwan sini. Ghairil mau. Nah, baik, boleh diulang dan fokus kepada ghain tadi. Ghairil maghdu, jangan sampai maghdu dihindari, maghdu seperti itu. Baik, boleh ulangi. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Susah gitu ya. Mumtaz Bang, Masya Allah, barakallahu fiik. Mungkin ini hanya faktor kebiasaan aja nih ya. Bacaan ini. Padahal makhluk sudah tepat nih, alhamdulillah. Jazakumullahu khair Nini dan Bang Ipul. Mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing terus kita di dalam kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Semangat terus untuk mengaji ini Bang Ipul. Iya. Selanjutnya kita masuk kepada sesi kita yang bersama-sama ini, sesi ketiga, yakni pembacaan tafsir Al-Quran. Kita naik surat ya, insya Allah ya. Kemarin ada request dari BUP kemarin ya. Langsung masuk ke Asyarah ya. Insya Allah. Langsung kita naik. Kita perlu share screen atau mau baca dari mushaf, ikhwan, jemaah sekalian. Mau pakai bantuan screen? Boleh di share screen Ustaz, kalau ada. Mushaf aja. Naam, baik, boleh. Ini video ana mati ya Allah Rabbi. Afwan. Baik, kita share screen. Kemarin sudah masuk kepada kurang bagus nih. Om Dimas boleh di mute nggak? Kemarin sudah admin sudah, insya Allah kita masuk kepada Alam Nasroh ya. Afwan Om, kayaknya dari Om boleh nggak? Kurang bagus nih dari sini kayaknya nih. Oh iya, udah. Naam.
Insyaallah taala kita masuk kepada surat Asy-Syarh ya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Baik. Yang mana pertemuan kemarin kita masuk kepada Asy-Syarh ya. Ini surat yang favorit juga nih dibawa di depan ya oleh para imam. Maka isma'u jaidan, mohon diperhatikan baik-baik para jemaah sekalian. Tolut akan coba talqinkan. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan untuk Tolut membacakan kepada para jemaah sekalian. Isma'u jaidan. Ada pertanyaan, Afwan? Enggak, itu kayaknya bocor deh. Ada yang Oh, ada yang bocor. Ada yang bocor suaranya. boleh di mute aja nggak? Kayaknya Aki Ute, tapinya kan nggak Sudah, ini. sudah. Mute, nggak kedengeran soalnya. Nah, baik. Mungkin untuk yang lainnya yang ingin mengikuti dengan talqin ini boleh untuk membuka mic-nya juga ya. Agar setelahnya kami bisa mendengarkan bagaimana pelafazan makhraj dan sifat oleh para peserta sekalian. Intahaitum ya jemaah. Isma'u jaidan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tafadhalu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mohon maaf, kita perlu ada koreksi untuk beberapa peserta ini. Membaca ta'awuz bukan a'u, tapi a. A'u. Iya. A'u. Baik, sekali lagi kita ulangi. Tolong bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Masya Allah. Bagi yang telah memahami ilmu al-jauf nih, yang sebagian ditanyakan, ya mohon dipertahankan mengenai vokal huruf Arab ya. A, I, U. A, Bismillah, Bismillah. Boleh untuk dijaga, untuk stabil. Masya Allah, sebagian tadi sudah baik sekali dalam bacanya. Maka kita lanjut kepada ayat pertama. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Jangan lupa ada hamzahnya sadrak. Rok. Ada hamzah. Rok. Naam, itu dia. Baik. Kita ulangi sekali lagi. Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na 'anka wizrak. Nah, di sini jangan sampai terpantul. Ada zai di sini ya. Ada zai, jangan sampai terpantul. Di sini zai. Wizrak. Nah, ini jangan sampai terpantul. Wiz. Melainkan dia harus disofirkan atau disiulkan suaranya. Wizrak. Nah, ini ada usaha lebih untuk membacanya. Wizrak. Tidak pula dilemahkan. Angka wizrak. Wizrak. Tapi wizrak. Digeser lebih lama lagi dia. Wizrak. Seperti itu. Baik. Sama seperti membaca ayat kemarin ya. Wattini wazzaitun. Waz harus disengajakan. Disengajakan dia berdesis. Namanya sofir. Baik. Kita ulangi sekali lagi. Wa wada'na 'anka wizrak. Baik. Masya Allah, jazakillah khair. Kita lanjut.
Alladzi anqadha dhahrak. Baik. Kalau tadi kita menemui ikhfa yang tarkik di sini, ikhfa yang pertama di sini sifatnya seperti ang ya, di sini seperti ng, seperti baca ng. Angkawizrok. Nah di sini harus lebih tebal lagi ikhwah, karena kita sudah mempelajari sifat huruf ya. Di sini mesti ditebalkan. Di sini mesti ditebalkan. Dia masuk ikhfanya ke dalam qaf. Jadi harus berasa dia qafnya di sini. Ya. Jangan dibaca tipis. Kalau dibaca lagi, ini nanti jadi kaf. Nah, ini suaranya kaf ini. Suaranya kaf. Tapi kalau qaf, kalau dia qaf, suaranya harus ikutin kepada qaf. Naam, itu dia, masya Allah. Alladzi nah, diusahakan tebal ya, karena berbeda setiap ikhfa tergantung daripada huruf yang diikhfakan. Baik, kita ulangi sekali lagi. Baik. Isma'u jaidan. Alladzi anqadha dhahrak. Mohon untuk diperjelas lagi dot di sini. Bo. Tadi ini sama ya kasusnya dengan Al-Fatihah tadi. Bo. Ini dot adalah huruf isti'la. Bacaannya adalah seperti ini. Bo. Angqadha. Angqadha. Bo. Angqadha dhahrak. Angqadha. Bo. Baik. Sekali lagi, tolong ulangi. Alladzi anqadha dhahrak. Baik. Barakallahu fikum jami'an. Wa rafa'na laka dzikrak. Dzikrak. Ada dua kali hamas. Dzikrak. Zik satu, yang kedua adalah rok. Ada hamasnya. Rok. Om Dimas afwan, suara hamas turut sampai ke jemaah. Sampai ya, ada suara percikan nafasnya sampai ya. Ya, khawatirnya nggak terekam sama mic ini. Baik. Jadi harus diperhatikan zik rok. Iya. Tidak dibaca zik rok tapi zik rok. Nah, gitu dia. Ada dua kali terputus seperti itu. Masya Allah. Baik. Kita ulangi sekali lagi. Fokus terhadap dua kaf yang di sini ya. Dua kaf sini ada pertama zik di sini. Yang kedua rok. Ini juga dimatikan kan karena kita sukun. Baik. Wa rafa'na laka dzikrak. Alhamdulillah. Baik. Barakallahu fiik, masyaallah. Kita lanjut. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Baik, kalau ingin melemparkan soalan pertanyaan para jemaah, ro di sini ada dua ro di sini ya. Ini sifatnya tebal apa tipis? Tipis, masya Allah. Nah, ini coba untuk berlatih mengenai ro tarkik. Ini sedikit lebih tricky ya, sedikit lebih memerlukan teori. Membacanya dengan
getaran yang di ujung saja. Usri. Bukan usri. Kalau kita bahasa Indonesia pasti ri ya. Ri. Nah, ini ditipiskan lagi ya. Usri yusro. Ri. Baik. Kita ulang untuk ri. Baik. Kita ulang untuk ayat ke-6. Inna ma'al usri yusra. فإذا فرغت فانصب. Nah, ada perbedaan ikhfa ya. Ini ikhfanya, ikhfa yang tebal, ikhfa yang tafkim. Dari nun ke sini langsung masuk siap-siap kepada dhad ya. Jadi ikhfanya harus tebal. Sob. Naam, baik. Kita ulangi. Fa idza faraghta fansab. Wal akhir wa ila rabbika farghab. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Afwan, ya ayuhal ikhwatal kiram, ini kita cari sedikit ya ahkam tajwidnya ya. Nah, insya Allah nanti pada saat masuk bab ketiga kita akan perinci lagi nih. Namun pada ayat 1 ada berapa di sini huruf yang mat? Ada tidak huruf mat di ayat pertama? Tidak. Enggak ada ya, Masya Allah. Tidak ada mat di sini. Ayat kedua, apakah ada mat? Ada. Ada pada? Enggak ada. Do'na, Masya Allah. Pada huruf do'na. Di sini mat apa namanya? Mat tabi'i. Mat tabi'i, Masya Allah. Itu siapa yang jawab tuh, Masya Allah? Tante Dian ya? Iya. Masya Allah. Jazakillah khair, Tante. Semangat terus. Oh, iya. Kita lanjut kepada yang sebelahnya. Ayat ketiga, ada mat di sini? Ada. Itu allazi. Allazi, Masya Allah. Ada za ya. Za di sini. Yang sebenarnya ini adalah alif. Namanya adalah alif maksuroh. Ya. Jadi ini pengganti mat ya, termasuk juga dipanjangkan di sini panjangnya 4 sampai 6 harakat. Naam. Di sini kita boleh baca 4 harokat saja ya, sesuai dengan yang kami terima dari Syekh. Kami membacanya 4 harokat. Jika arid li sukun, kami bacanya 6 agar berbeda dia. Agar berbeda. Di sini boleh 5, boleh 6. Seperti itu, boleh 5, boleh 6. Baik. Kita baca di sini alladzi, karena mat bertemu dengan hamzah, jadilah namanya mat apa? Mat jaiz. Di sini jaiz. Wajib, ini antara jaiz dengan wajib, betul ini. Tapi karena di sini alladzi dengan angqadha, ini satu berbeda, mereka berbeda kata ya. Yang satu alladzi. Yang satu lagi angqadha. Jadi bertemunya dua mat ini, dua huruf ini sehingga dia menjadi mat, itu dikarenakan mereka berpisah huruf. Jadi itu nasinya jangan dibuang, Dor, diambil. Kasih tolut aja nih. Lagi. Buat nasi goreng aja, nasi goreng mie. Iya, di sini kurang nih beras nih. Baik. Bertemunya alladzi ini adalah za dengan hamzah karena dia berbeda kata, jadilah namanya mat jaiz
Fasil. Munfasil. Baik, barakallahu fiik. Munfasil. Kalau jaiz munfasil. Kalau wajib muttasil. Naam, baik. Ayat keempat, ada berapa mat di sini, ikhwah? 1. Ada 1. Masya Allah. Baik, ada na ya yang kita sebut dengan mat tabi'i ya. Iya. Mat tabi'i atau mat asli, sama mat tabi'i atau mat asli. Sebagian ini ada yang menyebut juga mat wajib di sini, tapi bukan mat wajib muttasil, mat wajib aja. Nah, ini beberapa pendapat yang tidak begitu masyhur ya. Alhamdulillah yang penting sudah mengetahui. Kemudian ayat selanjutnya kelima. 1. Ada tidak ayat kelima? Ada 1. Yusro. Pas belakang. Yusro itu bukan mat. Masya Allah. Ini ada yusro. Jangan Yusro. lupa. Yusro ini namanya mat apa? Nanti kita perinci nih. Insya Allah Ta'ala di minggu yang akan datang. Namanya mat apa? Ada yang pernah mengetahui? Mat arid li sukun. Bukan mat arid lagi. Kalau mat arid dia panjang ya. Mat iwad. Mat iwad. Masya Allah. Namanya mat iwad. Ya. Namanya adalah mat iwad. Belum nyampe ilmunya. Kenapa mat iwad? Karena mat iwad ini seperti ini. Maaf. Kita akan sampaikan ilmunya. Mat iwad membacanya adalah jika dia dimatikan atau disukunkan, dia menjadi mat 2 harokat. Yusro. Tapi kalau disambung, diwasol ke ayat setelahnya. Yusro. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro, gitu. Beda ya antara dua ini. Yang pertama taulut sambung atau diwasol kepada ayat selanjutnya. Namun di sini kita wakafkan. Di sini dia tidak jadi mat. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro. Seperti itu. Nah, enaknya kita di dalam Mushaf Madinah ini, lihat di sini bentuk tandanya ini berbeda kan ya. Yang satu lurus, yang satu bengkok. Betul, ikhwan? Naam. Apa artinya bengkok seperti ini? Bengkok seperti ini ada maknanya. Maknanya adalah dia menjadi ikhfa kalau dia disambung antara dua ini. Seperti kalau kita ingin wasolkan. Tadi di sini ya, kita lihat baca dari sini ya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, fa idza. Jadi kalau yang berhenti begini sejajar itunya gitu ya. Dia menjadi dengung kalau dia seperti ini. Tanda mereng seperti ini berarti artinya ada keterkaitan dengan huruf setelahnya. Itu maksudnya. Jadi kalau mereng seperti ini ada keterkaitan dengan huruf setelahnya. Baik. Inilah kelebihan daripada Mushaf Madinah ini. Inna ma'al usri yusran. Keterkaitannya menjadi ikhfa terhadap huruf fa. Jadinya seperti itu. Ini kelebihan daripada Mushaf Madinah. Baik. Jadi kalau diberhentiin boleh ya? Diberhentikan juga boleh, sama kasusnya dengan di atas menjadi mat iwad. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, seperti itu. Ini mat iwad dia namanya. Masyaallah. Mudah-mudahan faham sampai sini para jemaah sekalian. Paham tuh? Insyaallah ya. Baik. Ayat ke-7. Ada berapa mat di sini, ikhwah? Keluarga sekalian yang dicintai. Muliakan Allah Azza wa Jalla. 1. Masya Allah. Pada huruf za. Ini masih mat. Mat apa tadi? Mat tabi'i. Mat tabi'i. Dan yang terakhir? Qalqalah. Kubro. Ya, afwan. Yang terakhir ada berapa matnya? Yang 1. Ada 1 pada huruf la. Nah, ini juga alif maksurah ya. Afwan, yang tadi di sini bukan alif maksurah. Ini ya tanpa ada titik 2 ya. Afwan, Anda salah. Yang ini baru alif maksurah. Ila. Ini ya tapi dibaca
alif. Namanya adalah alif bengkok. Alif Alif bengkok ini bengkok. Oh, Alif bengkok ini ada dia sering iya, tuh kayak gitu, Wak Ila. ada ya, ada wa. Panjang berarti. Ada ya, ada waw. Ini alif yang numpang bengkok. pada ya. Sebenarnya alifnya ini, Oh, gitu. tapi dia Kira- numpang pada huruf ya. Seperti itu. Kirain bacanya Wa Ila ya. Jadi Wa Tidak, Ila. bacanya wa ila. Nah, ini nanti dalam bahasa Arab juga ada perbedaan. Misalnya nih ala nih Bacanya ya. wa ilah ya. Contohnya kita akan Enggak di dalam surat bahasa ini Arab enggak. ada dua Maksudnya ala. ada surat lain. Nah, Ada ini. itu. Yang satu dibaca ala, yang satu dibaca Ali. Nah, kalau tulisan Ali bin Abi Thalib itu seperti ini, ala juga dia, Wa Ali. Ila. Ya. Tapi Oh. kalau konjungsi bacanya ala. Kenapa ala kayak gini? Ini namanya adalah alif maksuro, alif yang bengkok. Jadi tulisan ala bukan ala seperti ini. Bukan ala seperti ini, melainkan ala. Nah, ini kita pelajari nanti insyaallah taala pada bab bahasa Arab. Insyaallah akan kita perinci lagi. Tapi yang pasti bacanya seperti itu ya. Selagi ada alif ini, ila. Nah, ini tetap namanya mad tabi'i atau mad apa? Mad asli thaib. Untuk Ya, qalqalah, apakah ada di sini qalqalah? ada Thaib pada huruf apa? yang nomor 7 kan? Yang afwan sudah bergeser afwan Oh, kepada yang ayat pertama, 8. ayat 1. Ada. Kita balik ke ayat 1. Oh, ya. Naam. Ada. Ini qalqalah apa namanya ikhwah? Sukro. Sugro, soderok. Kalau di tengah dia jangan dibaca soderok. Ada de-nya ini, ada de ini, k ini nggak boleh nih. K ini nggak boleh. Jadi dia baca gini ya. Soderok. Seperti itu. Baik. Ayat kedua, apakah ada qalqalah? Ada. Enggak ada, itu ikhfa. Nggak ada. Oh iya. Enggak ada. Ini ikhfa. Iya, Ikhfa ini, iya. masya Allah. Baik, qalqalah dulu. Qalqalah ada ya. Baik. ada. Ayat ketiga, apakah ada qalqalah? Enggak ada. Naam, baik, tidak ada qalqalah. Ayat keempat ada qalqalah? Enggak ada. Ayat kelima? Enggak ada. Ayat keenam? Enggak ada. Baik. Ansop itu 7? Ada. ansop. Ada. Pada mana? Bacaan mana? Paling akhir. Fangsob. Masya Allah. Ini qalqalah kecil atau besar? Besar. Naam, yang disebut dengan qalqalah Kubro. kubro, bacanya b, ada k-nya dia. Ya, sob. Nah, ini baru dia nyala dia, ada hamzahnya. Sob. Ini maksud kubro. Baik. Dan terakhir ada juga ya ayat ke-8 ada perkataan farrob. Nah, jadi bisa kita bedakan ikhwah antara yang pertama ini ada qalqalah kecil ya. Qalqalah kecil kita ulang nih bagi yang perlu pemahaman lebih dalam. Kalau dia di tengah-tengah kata gini, di tengah-tengah kata, maka dia kecil. Qalqalahnya kecil. Ya, kecil. Kalau dia pada ujung ya, pada ujung ini kan tepat di ujung ya. Di sini, maka dia menjadi besar. Begitu kaidahnya. Baik. Barakallahu fiik. Untuk ayat pertama dan kedua sini adakah dengung? Yang pertama. Adakah gunnah di sini, gunnah? Mim. Naam, apakah ada pendengungan di sini? Ayat 1 dulu. Kira-kira ada dengung di sini? Enggak ada. Enggak ada. Baik. Ayat kedua? Ada itu Nun ketemu kap. nun ketemu kap. Oh, pada perkataan angka ini maksud ini namanya Ikhfa. adalah apa ikhwan? Ikhfa. Ikhfa, masya Allah. Baik. Nanti kita perinci nih apakah masuk ikhfa hakiki atau ikhfa syafawi. Nanti kita akan perinci insyaallah taala. Selanjutnya pada ayat ketiga apakah ada dengung? Ada. Ada. Pada perkataan apa? Jemaah? Nun mati ketemu kok. Masya Allah. Ini Tante Dian terus yang jawab ini. Yang lain nih harus bisa juga jawab ini. Masya Allah. Perkataan angkodo dengungnya pada
Qaf yang tadi kita telah jelaskan ya, ini masuk ikhfa juga. Baik. Ayat keempat, apakah ada dengung? Enggak. Tidak ada. Kelima, Enggak. Nggak ada. Kalau disambung ada. Fa'in. fa'in. In ini jangan lupa ikhwah, keluarga sekalian yang dicintai. Ini adalah nun Guna. yang bertasdid. Nama hukumnya masih ingat? Guna. Gunnah, Guna. Dada. musyad dada atau wajibul gunnah. Wajib. Setiap nun yang ada tasdid ataupun nanti misalnya ada mim yang ada tasdid, nah ini dia harus ditahan lebih lama daripada yang lainnya. Namanya adalah gunnah musyaddadah. Jadi mim dan nun yang memiliki tasdid ya, ini namanya adalah gunnah musyaddadah, wajib bergunnah di sini. Nah, ini induk daripada gunnah. Letaknya di al-khoisyum ini kan ya, masih ingat ya? Di al-khoisyum di hidung kita ya. Baik. Selanjutnya yang keenam, ayat 6 ada dengung. Inna masih sama ya. Inna namanya apa tadi? Guna. Gunnah apa? Gunnah musyaddadah. Baik. Yang ke-8, yang ke-7 ada gunnah Fa'sob. Masya Allah. Jazakallah khair. Mang Ipul tuh ya? Baik. Ini adalah fa'sob, masih masuk hukumnya apa? Ikhfa. Baik. Insya Allah kita akan bahas nanti ya lebih terperinci pada bab ketiga nanti insya Allah taala. Dan yang terakhir, apakah ada? Baik. Yang terakhir tidak ada. Baik. Jazakumullah khair atas kesempatannya untuk menelaah mengenai ahkam tajwid ini. Mudah-mudahan Allah berikan terus pemahaman untuk kita yang mana ikhwah 4 hal ya atau 3 hal utama ini paling penting di awal, yakni mengetahui apa dia ikhfa, apa yang dipanjang pendekkan yakni mad ya, apa yang didengungkan dan apa yang dikol-kolahkan. Insyaallah taala kalau paham 3 ini kita akan baik dalam baca Quran terlepas dari lahan jali. Nah, yang keempatnya kalau bisa kita fokus terhadap mana yang ditebalkan dan mana yang ditipiskan. Insyaallah taala kita akan perinci lagi nanti sembari bertambahnya materi-materi. Insyaallah taala. Baik, untuk itu seperti biasa di minggu ini ya, minggu pertama kita mendapati surat baru, kita berikan kesempatan untuk membaca satu surat satu ayat satu orang maksudnya. Dan untuk pergiliran kami berikan kuasanya kepada Om Dimas. Silakan pada Nini Nati dulu deh. Kalau ada yang hafal boleh dengan hafalan. Boleh ya. Silakan mau dengan hafalan atau Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasroh laka sodrok. Laka sodrok. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini namanya kalau apa tadi ini? Maaf. Apa tadi? Sugro. Sugro. Ya. Sugro jangan mentok ke hamzah ya. Sodrok. Sodrok. Selanjutnya sebelahnya. Wawadokna angka wizrok. Mumtaz, barakallahu fiik, masya Allah. Selanjutnya Nini Nina silakan. Allaji anqadha dabrok. Zahrok ini zahrok. Alladzi anqadha zahrok. Allazi anqadha zahrok. Baik. Jazakillah khair ini, masya Allah. Selanjutnya ada Binina. Dadur lagi masak. Oke, lanjut.
Kalau gitu Masa lanjut. arsik tuh jangan-jangan tuh. Lanjut Tante Gustin. Tante Gustin, baik. Mana Tante Gustin? Ya. Oke. Ya. Fa inna ma'al usri yusra. Masya Allah. Terlompat nih, terlompat. Warofa'na. Warofa'na. Ya, yang keempat. Warofa'na laka zikrak. Masya Allah, mumtaz. James. Masya Allah. Alhamdulillah. Lanjut. James. James, Masya Allah. Antum Nah, dengan tahqiq James. ya, agak pelan bacanya ya. Biar kita tahqiq dulu nih bacanya. Baca aja. James. Nah, akhi. Fa inna ma'al usri yusra. Mumtaz murtafi. Barakallahu fiik ya akhi. Masya Allah. Lanjut. Tante Larti. Tante Larti, Masya Allah. Cepat boleh, Tante. Tante Larti. Tante Larti ada? Atau Tante Yeni deh, Tante Yeni. Nih. Nah, Aki sama ini Akiono ya, sampingnya ya. Oh, Aki dulu ya nih. Aki dulu ya. Aki. Silakan Aki. Aki. Ayat ke 6. Ayat ke-6, Aki. Mic-nya di itu dulu. Nah, oke. Innama al-usri yusra. Baik, barakallahu fiik Aki. Masya Allah, jazakallah khair. Barakallahu fiik. Selanjutnya Tante Yeni ayat ke-7. Tante ini ayat ke-7, Tante. Fadholi. Faiza faragta fansab. Masya Allah. Untuk ikhfanya boleh diperlama sedikit nggak, Tanteku? Faiza faragta fansab. Faiza faragta fansab. Masya Allah. Jazakillah khair. Kalau di Aki diringangi, jadi di Tante diberatin jadinya. Nah, seperti itu kaidahnya. Jazakumullah khair. Selanjutnya. Mang Ipul. Masya Allah. Fadol, Mang Ipul. Wa ila rabbika farghab. Mumtaz, Mang, Masya Allah. Jazakallah khair. Selanjutnya. Tante Widya ada, Mang Ipul. Lagi itu keluar beli sayuran. Baik. Oh, sayur, Masya Allah. Ini boleh nih, Mang. Kurang cabai di sini nih. Lanjut Tante Upi di Makassar nih. Tante Upi 2 ayat Upi lah. mana Tante Upi? Ya. Apa Kareba? Toy Tante. Silakan 2 ayat. Oke. Tahu dulu apa langsung aja? Tahu lah, tahu. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Baik, barakallahu fiik. Tante. Ya. Baca lamnya boleh di lafaz seperti Arab. Alam, lam, la. La-nya dibengkokin. Alam, al. Masya Allah, itu dia. Alam
nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Mumtaz murtafi tante. Barakallahu fiik. Ini lama-lama kalau baca ini kayak orang Yaman yang baca nih, Masya Allah. Jazakillah khair. Selanjutnya. Belum tadi ya. Ayo. Allazi anqadha zahrak. Poip. Bu Setnek. Koreksinya agak lebih dalam nih kalau Bu Setnek nih. Masya Allah. Dotnya jangan lupa. Dotnya jangan lupa ada tadi bacaannya bo ya. Bo. Angqadha. Angqadha. Qadha. Qadha. Agak berat. Tulisannya seperti ini. Qadha. Afwan, ya. Tulisannya seperti ini. Dot, ya. Afwan. Ini kok jadi ini? Afwan ya. Sebentar. Dot. Ha. Ada W matinya di sini. Bo. Bo. Qadha. Naam. Boleh diulang? Allazi anqadha zahrak. Wakahan mumtaz murtafi, Masya Allah. Mumtaz murtafi, Mbak. Barakallahu fiik. Selanjutnya. Mbak Tika. Afwan. Mbak Tika, wah ini yang ditunggu-tunggu ini. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadholi, Mbak. Wa rafa'na laka zikrak. Mumtaz murtafi, Masya Allah. Jazakillah khair. Selanjutnya. Dokter Denny. Om Dokter, Masya Allah. Tafadholi, Om. Ya. Inna ma'al usri yusra. Boy, Om. Jangan sampai terkol-kolahkan juga antara sin ini. Usri. Usri. Jangan terbawa. Usri. Usri. Tapi usri. Boy. Inna ma'al usri yusra. Baik, sedikit lagi. Jadi transisinya adalah jangan terburu-buru dalam mengeluarkan roh karena dikhawatirkan dia akan kol-kolah seperti itu. Fa inna ma'al usri langsung gitu ya. Usri yusra. Jadi dipanjangkan saja sinnya karena sin ini memang memiliki sifat sofir, ada desis. Usri yusra gitu. Jadi dengan dipanjangkan seperti itu, mudah-mudahan tidak terdorong jadi kol-kolah. Kalau kecepatan dia memang ada trigger untuk terjadi kol-kolah. Usri yusra. Nah, dipanjangkan. Usri yusra gitu. Baik, baru coba sekali lagi. Inna ma'al usri yusra. Masya Allah, mumtaz. Lebih mudah ya, insya Allah dengan seperti itu. Nah, ini masih harus terus dijaga. Namun ini bukan terjadi kesalahan jali. Ini hanya masalah kefasihan saja. Selanjutnya, barakallahu fiik. Tante Dini ada? Ada. Oke, berarti giliran saya. Ada. Oh, kahada mumtaz murtafi. Jazakillah khair tante, Masya Allah. Masya Allah. Baik, selanjutnya habiskan nih Pak Ketua. Penghabisan ya. Oke. Baik, anak koreksi lebih dalam nih ya sifat hurufnya ya, Insya Allah. Intahaita ya Ami. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Baik, ulangi yang ayat ke-7 boleh Om. فإذا فرغت فانصب. Baik, tanya agar di hamasnya jangan lupa, Masya Allah. فإذا فرغت فإذا فرغت فانصب. نعم. وإلى ربك فارغب. هذا ممتاز مرتفع. Barakallahu fiik. Oh, Masya Allah. Baik. Jazakumullahu khair katsiran ya ayyuhal ikhwatul kiram. Mudah-mudahan
dapat ibrah daripada apa yang telah diperbaiki. Untuk sampai sini, ikhwah, keluargaku yang dicintai, yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apakah ada pertanyaan seputar daripada surat ini atau seputar daripada mushaf mengenai pelafalan-pelafalan? Mudah-mudahan sudah difahami. Insyaallah taala kita akan bacanya setelah menemui minggu yang akan datang, nanti satu orang satu surat ya. Setelah kita dapat satu ayat, maka insya Allah satu surat. Mudah-mudahan apa-apa tadi yang sudah dikoreksi bisa bermanfaat, apakah dikoreksi pada diri sendiri ataupun melihat koreksi pada yang lain. Mudah-mudahan menjadi ibrah bagi kita semua. Ini surat yang mudah dihafal, namun sebenarnya sifat huruf di dalamnya ini cukup sulit. Ya, di sini gabung semua di sini. Jadi alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Ya, apalagi di sini. Ini termasuk sulit bagi Anas sendiri juga, ini termasuk sulit pelafalan nomor 3 nih, dapat bagian Mbak Ayu tadi ya. Alladzi tiga kaidah berturut-turut. Yang pertama di sini ada ya ikhfa dengan huruf yang tebal, kemudian ada dhad, huruf tersulit di dalam huruf hijaiyah, kemudian sambung lagi huruf itbaq juga berturut-turut di sini, dan terakhir ada kaf yang harus dimatikan dengan hamas. Jadi konsentrasi mesti penuh ya. Alladzi anqadha dha habis dha lagi dhahrak anqadha dhahrak anqadha dhahrak. Baik. Kemudian wa rafa'na laka dzikrak, 2 kali lagi di sini hamas, laka dzikrak. Nah, ini cukup sulit. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Jangan sampai terpleset di sini mengenai sin yang sampai terjebak kepada qalqalah, dihindari ya. Dan yang terakhir fa idza faraghta fansab. Dan terakhir di sini jangan lupa ya, tetap konsisten pada huruf ro yang tafkim. Farghab wa ila rabbika farghab. Baik. Untuk itu ayat ketiga kita minta ulang sampai ayat ke-5. Ayuhal jamaah ya, sekalian jamaah. Salat akan talkinkan dan mohon diperhatikan tadi poin-poinnya ya. Kita akan berikan tanda di sini. Mudah-mudahan membantu untuk fokus. Angqadha ya, dan dha. Di sini terakhirnya kaf. Ya. Di sini perhatiannya pada kaf dan kaf yang dimatikan, sama-sama dimatikan di sini. Baik. Di sini sin jangan sampai terpleset. Ini kalau Pak Ketua kita Om Yono nih biasanya bilangin ini jebakan-jebakan nih, kata beliau nih, Masya Allah, hafizallahu ta'ala. Di sini ada sin jangan sampai terpleset ya, dan ro-nya juga harus ditipiskan. Nomor 3. Usri. Jadi pengambilannya fa inna ma'al lamnya jangan lupa seperti tadi yang kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sudah paham mengenai makhraj dan kefasihan lam ini kalau boleh diperbaiki ya, dipertahankan. Ma'al bukan ma'al. Ma'al ini lisan Indonesia, tapi ma'al us. Baik. Baru di sini ada fansab agar diperhatikan. Dan terakhir adalah farwab. Baik, kita ulang satu lembaran terakhir ini ya. Insyaallah taala. Intah itu jamaah, mohon diaktifkan mic-nya, mikrofonnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك لك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب صاب فانصب اطبق ya. فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب Baik, jazakumullah khairan katsiran ya ayyuhal ikhwatul kiram. Alhamdulillah, mungkin sampai sini pelajaran di hari ini dari Tolut. Lebih kurang Tolut mohon maaf atas kesalahan dan silap yang terjadi pada saat penyampaian materi dan tahsin Al-Quran. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal adzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis pada Jazakallah khairan pada Tolut yang sudah membimbing kita di pagi hari ini untuk lanjutan ya, sekaligus juga talaqqi per ayat surah Asy-Syarah atau Alam Nasyrah. Semoga membawa kemajuan semuanya bagi kita semuanya, khususnya dalam hal luar biasa. Bakil, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Pagi ini, alhamdulillah kita patut bersyukur. Sudah melangkah lebih jauh ya, kita semuanya, dan mungkin yang kurang semangat nih musola perlu kita ulang-ulang lagi ya, untuk cara masing-masing aja diulang-ulang lagi, dari cara bacanya ya, dari segi fasihannya mungkin kita hanya perlu kurangnya cuma itu aja sih paling ya. Selebihnya alhamdulillah masya Allah, ini sudah cukup banyak menyimak semuanya, alhamdulillah sudah cukup bagus semuanya dari juga saudara-saudaraku semuanya dan juga para ponakan, alhamdulillah. Baik, sebelum saya tutup ini ada mungkin sedikit ya yang nasihat daripada sepupu. Alhamdulillah kita dari Mang Ute ya, alhamdulillah sudah join bersama kita di pagi hari ini. Sudah lama kita nantikan juga nasihat-nasihatnya dari beliau. Alhamdulillah. Kalau begitu langsung saja saya persilakan langsung kepada Mang Ute atau Aki Ute. Baik, Pak Abdul Masykur.